Jadi satu yang saya pesankan, jangan malu untuk menatap kamera, karena sebagian besar yang tidak mau membuat konten YouTube itu karena malu untuk menghadap kamera. Saya juga sebenarnya masih takut-takut, teman-teman. Nada bicara saya saja sebenarnya kalau misalkan ada spektrumnya itu bisa-bisa naik turun itu, teman-teman. Jadi oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Dani Ramdhani. Teman-teman sekalian, di sini saya akan membagikan sedikit pengalaman saya tentang bagaimana cara membuat konten di YouTube, dan kemudian bagaimana kita memulai YouTube itu dari modal berapa sih sebenarnya yang kita butuhkan untuk membuat konten ataupun menjadi YouTuber ya, teman-teman. Jadi seperti yang teman-teman lihat pada video-video saya, yang jelasnya saya bisa mengklaim video-video saya ini, dan kemudian saya bisa mengklaim kategori dari posisi saya saat ini. Saya itu adalah salah satu YouTuber yang paling termiskin di dunia. Karena kenapa? Mungkin teman-teman yang lain memiliki Android ya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa dikategorikan ya masih standar lah untuk kemiskinannya. Tapi kalau misalkan menurut saya paling termiskin di Indonesia maupun di dunia mungkin ya. Wow. Bisa jadi di akhirat pun akan paling termiskin, teman-teman. Karena kenapa? Karena saya menggunakan HP, memang saya menggunakan handphone, tapi handphonenya itu tidak ada kameranya, teman-teman. Jadi saya hanya mengandalkan handphone ini untuk memverifikasi akun Google saya, teman-teman. Nah, terus kalau misalkan untuk membuat video sendiri, saya memakai kamera yang mana, teman-teman? Jadi yang jelasnya HP ini tidak ada kameranya ya, teman-teman. Nah, untuk kameranya sendiri saya bermodalkan teman ya, pinjam di teman. Jadi kamera yang saya gunakan itu saya pinjam di teman saya, dan alhamdulillah saya bisa diizinkan untuk menggunakan kameranya. Dan kemudian untuk pengeditan video saya menggunakan satu unit laptop Acer ya, teman-teman. Dan kemudian laptop ini juga sebenarnya bukan milik saya, teman-teman. Jadi saya itu paling termiskin di dunia dan mungkin di akhirat. Jadi YouTuber paling termiskin ya. Jadi hanya bermodalkan meminjam saja kepada teman dekat kita. Nah, untuk laptop ini sendiri, ini adalah milik pacar saya ya, teman-teman. Jadi saya ini sudah punya pacar. Wow. Cuman karena pacar saya itu sudah saya jadikan istri, jadi ini adalah milik istri saya. Dan mungkin saat ini sudah resmi untuk menjadi milik saya, teman-teman. Jadi saya hanya menggunakan ini ya, teman-teman, untuk mendampingi YouTube saya. Dan kemudian kamera yang saya gunakan ini adalah salah satu kamera yang dipinjami oleh teman saya kepada saya. Nah, teman-teman sekalian yang mungkin memiliki modal, yang jelasnya teman-teman bisa melihat di marketplace ada banyak sekali kamera yang bisa digunakan oleh para YouTuber pemula. Itu teman-teman bisa pakai. Nah, di sini saya hanya membagikan pengalaman saya dalam membuat konten atau membuat YouTube ini dengan tanpa harus mengeluarkan modal sebesar pun. Nah, untuk penguploadannya sendiri, karena memang saya masih mahasiswa, jadi saya itu memakai fasilitas kampus ya, teman-teman. Karena di kampus itu mahasiswa itu bisa mengakses jaringan internet di kampus, jadi saya sering datang ke kampus untuk mengupload video saya, teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi untuk modalnya sendiri, yang jelasnya saya bisa katakan cuma 0,5% ya untuk membuatkan konten YouTube ini. Jadi buat teman-teman sekalian, jangan pernah putus asa untuk membuat konten, ataupun jangan patah semangat, karena tanpa modal pun kita bisa membuat konten. Nah, di sini saya merekomendasikan buat teman-teman sekalian yang mungkin senasib dengan saya, yaitu termiskin di dunia. Nah, bisa menggunakan kamera milik teman, ataupun bisa juga di warnet ya, bisa jadi ya, teman-teman, kalau misalkan sedang dalam pembuatan video ataupun pengeditan video. Jelasnya saya hanya menggunakan ini ya, teman-teman. Jadi untuk membuat konten itu sendiri, yang jelasnya sudah banyak sekali pengorbanan yang saya lakukan, dan itu memang tidak terlalu banyak menguras rupiah ya, teman-teman. Tapi kalau untuk tenaga, yang jelasnya sudah cukup banyak, teman-teman. Jadi tanpa modal saja kita bisa memulai konten kita, teman-teman. Jadi tidak perlu harus mengeluarkan
dana yang besar untuk menjadi YouTuber pemula seperti para artis-artis yang sudah teman-teman sering nonton. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, tolong di subscribe dulu. Kalau misalkan tidak subscribe, tunggu saja nantinya, saya akan hujat kalian. Jadi mungkin itu dulu yang bisa saya bagikan, pengalaman saya untuk berapa sih modal yang saya gunakan untuk membuat konten ini atau memulai YouTube ini. Yang jelasnya saya bisa kategorikan bahwa ini hanya 0,5% modal yang saya butuhkan, dan 0,5% itu hanya modal untuk begadang teman-teman. Jadi ya, ini hanyalah pengalaman pribadi saya yang insya Allah mungkin kalau misalkan teman-teman ingin menjadi kreator pemula, bisa memulainya dari awal seperti halnya dengan saya, karena saya memulainya dari nol ya teman-teman, tanpa harus mengeluarkan modal yang cukup besar seperti para artis-artis itu teman-teman. Jadi satu yang saya pesankan, jangan malu untuk menatap kamera, karena sebagian besar yang tidak mau membuat konten YouTube itu karena malu untuk menghadap kamera. Saya juga sebenarnya masih takut-takut teman-teman. Nada bicara saya saja sebenarnya kalau misalkan ada spektrumnya itu bisa-bisa naik turun itu teman-teman. Jadi ya pede saja teman-teman, pokoknya pede saja. Jadi buat teman-teman yang sudah menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe. Kalau misalkan tidak subscribe, ya itu stop nonton YouTube. Nah, kenapa saya harus bilang seperti ini? Karena di antara penonton dan kemudian kreator atau pembuat video, yang jelasnya itu saling memiliki ketergantungan. Kalau misalkan para penonton itu tidak men-subscribe, lah bagaimana para kreator pemula itu atau para kreator itu membuat video? Nah, mereka akan terus membuat video kalau misalkan subscriber mereka itu meningkat. Nah, kami itu membuat video karena kami semangat ada penonton yang kemudian mau men-subscribe video kami. Jadi kalau misalkan teman-teman mau men-subscribe, silahkan subscribe. Karena subscribe itu penting buat para kreator pemula. Oke, mungkin sampai di situ dulu info ataupun pengalaman yang bisa saya bagikan kepada teman-teman sekalian yang mau membuat YouTube atau mau memulai konten atau karyanya di YouTube. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Guys.